sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhir doa kami, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan kita setelah kita membahas cara pertama pengobatan, yaitu dengan zikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, salat. Dan ini akan terus kita ulangi insyaallah di setiap sesi kita. Kita usahakan mengingatkan terus. Dan juga kita sudah masuk ke pengobatan yang kedua, yaitu masalah isolasi dan bagaimana kita lebih berhati-hati ya dari wabah seperti yang jangan dianggap remeh gitu. Pernah di zaman Ibnu Hajar rahimahullah, ada orang-orang justru pada saat wabah sedang tersebar, mereka malah sengaja keluar, lalu mereka mengadakan berdoa rame-rame di lapangan. Ternyata setelah itu korban jadi lebih banyak. Maka Ibnu Hajar menulis buku secara khusus mengatakan mereka justru ingin menjalankan perintah agama tapi melanggar perintah agama. Karena perintah Nabi SAW justru pada saat itu tidak boleh melakukan kumpul-kumpul seperti itu. Dan ini sudah benar keputusan pemerintah kita, urusan para ulama ya, agar menunda sementara bahkan sampai sholat berjamaah. Ini sebenarnya tidak melanggar syariat, justru bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah jelaskan teman-teman sekalian, pengobatan yang ketiga itu pengobatan nabawi. Dan hampir seluruh data-data yang kita temukan sekarang, pendapat medis untuk sementara tentunya. Dan saya yakin mungkin ini akan terus mereka kumandankan sampai menemukan juga obat-obat atau solusinya. Bahwasanya siapapun yang terkena corona ini sebenarnya ya kalau dia terindikasi maka akan diisolasi sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Nah, kekebalan tubuh ini ya kita sudah dipandu dalam syariat untuk ya meningkatkannya dengan tentu mencari makanan halal dan tayyib, makanan yang Allah bolehkan dan juga tayyib, berkualitas. Halal kenapa? Karena Allah sebagai pencipta lebih tahu mana makanan yang baik buat tubuh kita, mana yang tidak baik buat tubuh kita. Maka Allah melarang semua makanan najis, ya kotor, ya hewan-hewan yang bertaring yang jahat. Ya. Kalau biasa dikatakan berdarah panas, dia bisa menerkam musuh-musuhnya. Nabi SAW sudah melarang masalah itu. Juga dilarang memakan babi yang banyak memakan kotoran. Allah menciptakan semua itu untuk menjadi contoh gambaran ini babi, ini hewan bertaring, ini namanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Jangan dikonsumsi karena ini berbahaya buat kalian. Lalu Allah jelaskan kepada kita, ini ada ayam, ini ada kambing, ini ada sapi, ini ada kelinci, ini ada ikan. Makanlah ini karena ini halal. Sisi yang lain selain halalan tayyibah tentu harus diikuti ya. Selain halal harus tayyib. Tayyib artinya berkualitas. Ayam tadinya halal tapi kalau sudah rusak, kotor, maka dia bisa tidak tayyib, ya, bisa masuk dalam yang dilarang. Kemudian juga kita masuk ke masalah ya, mengkonsumsi apa yang Nabi SAW perintahkan kita untuk konsumsi. Seperti sudah kita jelaskan kemarin, habbatus sauda. Terus kita ulangi, habbatus sauda, jintan hitam saudaraku. Jintan hitam saudaraku. Sekarang saat ini sangat penting untuk ada di rumah kita, walaupun setiap saat harus ada di rumah kita. Dan jangan pernah tinggalkan jintan hitam. Ambil butirannya, kunyah di gigi kita. Setiap saat habis dikunyah lagi beberapa butir. Dan saya sudah sarankan pada pertemuan kita sebelumnya, konsumsi 7 butir maksimal satu kali ya. Satu dosis maksud saya, 1 sendok madu misalnya dicampur dengan 7 butir habbatus sauda. Kemudian atau Anda kunyah ya dengan beberapa butir sampai Anda terasa kalau biji itu pecah sehingga tentu saja terasa pedasnya. Terasa pedasnya. Jadi habbatus sauda ya, yang kurang lebih bijinya seperti ini. Biji kecil ini, teman-teman sekalian, yang berasal dari bunga ya, yang Allah Subhanahu wa taala luar biasa ciptakan. Sebagai pencipta, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan 1 butir kecil ini. Ya, sangat kecil ya, satunya ini. Mungkin kalau digenggam pun dengan tangan bisa jatuh ya. 1 butir ini kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'un likulli da'il lassam. Biji hitam ini obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Anda butuh bukti apa lagi selain daripada ini? Anda sebagai seorang muslim, Allah utus kepada kita utusannya, sang pencipta Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita. Biji hitam ini di seluruh pasar kita ada, seluruh dunia ada. Obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Dan sudah kita sebutkan, manfaatnya sangat banyak sekali.
Tapi yang paling dasar, dia ternyata bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ini digigit saudaraku seiman. Dikunyah, dan ini rempah. Tidak ada efek samping. Anda bisa makan dikunyah. Kalau Anda konsumsi madu, ambil 7 butir saja, kemudian taburi di atas madu itu. Ya. Tentu bahasan kita insya Allah pada hari ini adalah masalah madu. Kita akan bahas ini. Ini Anda konsumsi. 2 ini tidak boleh luput dari rumah Anda sekarang. 2 benda ini tidak boleh luput dari rumah Anda. Madu yang asli dan habbatus sauda. Ya. Kalau Anda kombinasikan keduanya, maka sangat luar biasa manfaatnya. Walaupun nanti kita akan jelaskan lebih jauh, cukup banyak makanan-makanan dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi habbatus sauda, terus saya ulangi, ini adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Ya, bahkan sudah kita jelaskan, ini bisa dipakai, saudaraku seiman, baik internal di dalam tubuh kita atau eksternal. Kemarin sudah kita contohkan, bahkan bisa dicampur dengan za'faran atau safran dalam bahasa Indonesia. Dicampur. Ini bahkan bisa sekarang, gejala-gejala corona kita tahu diantaranya flu, ya, radang tenggorokan, gitu kan, sesak nafas. Subhanallah, ini sudah dibahas oleh ulama dari zaman dulu. Kalau flu, habbatus sauda ditumbuk, ya, sampai halus, kemudian ditaruh, kalau ada sekarang saya sudah bahasakan kemarin, tisu, ditutup lagi dengan tisu yang lain, atau tisu itu saja dibungkus, kemudian Anda hirup udaranya. Anda mau lebih jauh lagi, bisa dengan mengambil minyak zaitun, dicampur dengan habbatus sauda serbuk tadi, ditaruh di dalam hidung, ya, sedikit saja. Ini akan sangat cepat menghilangkan flu, dan ini juga mematikan bakteri, ya, bisa mematikan bakteri, karena minyak zaitun juga punya pengaruh masalah itu, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Juga bisa dipakai untuk pengobatan luar, kalau ada luka segala macam, itu bisa ditaburi habbatus sauda atau serbuknya, ya. Juga Anda bisa konsumsi minyaknya, ini sangat besar manfaatnya. Bahkan sudah kita jelaskan bisa menghilangkan ketombe di kepala, ya. Bahkan bisa menyuburkan rambut, ya, minyak habbatus sauda, dan banyak sekali manfaat. Cukuplah sabda Nabi SAW, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kemudian teman-teman sekalian, kita